Shalom Jemaat GB Hosana, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kami berdua baru saja selesai melakukan aktivitas olahraga. Seperti kata pepatah, mens sana in corpore sano, yang berarti dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Kami juga menghimbau untuk supaya Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita melakukan aktivitas olahraga. Dan tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh iya, sekarang udah jam setengah 9 pagi nih Gabriel. Yuk kita pulang yuk, supaya kamu nggak telat mengikuti ibadah online Abi Hosana, oke? Iya, Papi. Saya juga menghimbau Bapak Ibu yang memiliki anak kecil dapat mengikuti ibadah online Abi Hosana setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan saya juga menghimbau Bapak Ibu untuk tetap setia mengikuti ibadah online GB Hosana setiap jam 10 pagi dengan tidak terlambat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat GB Hosana, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada bulan September ini, kita akan belajar mengenai topik Be Active. Kita akan belajar menjadi jemaat yang mengerti dan berperan aktif dalam pelayanan, sehingga karakter kita dapat semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jemaat dihimbau untuk tetap setia mengikuti ibadah online yang diadakan di channel YouTube GBI Hosana. Berikut jadwal ibadah kita. Ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam, dan ibadah WBI setiap hari Jumat jam 4 sore. Doa Sabtu pagi kita akan mulai diadakan kembali setiap hari Sabtu jam 8 pagi, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, ada lagi yang baru, yaitu acara interaksi setiap hari Jumat jam 7 malam via aplikasi Zoom, dengan berbagai macam topik dan pembicara yang pastinya oke punya. Untuk jemaat yang mau memberikan persembahan, dapat melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk rekening operasional, dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540-323-121 atas nama GBI Petojo, atau scan QR Code yang tersedia di layar. Untuk rekening perpuluhan, dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540-323-130 atas nama GBI Petojo. Untuk rekening misi dan pelmas, dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 7540-323-113 atas nama GBI Petojo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi formulir secara digital di link yang tertera di layar berikut. Permohonan doa dapat juga disampaikan secara pribadi melalui WA kepada Bapak Gembala kita. Bersama-sama kita akan menopang untuk permohonan doa tersebut. Sekian pengumuman bulan ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom!
Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita semua bisa beribadah hari ini bersama di rumah kita masing-masing, masih secara online. Dan saya percaya setiap kita mau datang sama Tuhan hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita siapkan waktu kita buat Tuhan. Mari sebelum kita mulai kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala hal yang Tuhan beri, untuk segala hal yang belum Tuhan beri maupun segala hal yang tidak Tuhan beri. Kami percaya itu semua dan terbaik buat kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur juga, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kamu memberikan pujian penyembahan dari hati kami yang paling dalam, memuji dan menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami, walaupun secara online kami percaya kuasa dan kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Engkau akan pasti bisa menjamah setiap hati-hati anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah dengan penuh ucapan syukur dan penuh cinta kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya berkata Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Angkat suara katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat suaramu, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan, satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kembali sama Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita mau nyatakan ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan jadikan kita indah. Untuk Tuhan jadikan kita sempurna seperti Yesus. Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Allah. Membawa setiap ketaatan kesetiaan kami kepadamu. Jesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia
menyerahkan hidup kami Tuhan. Hanya bagimu, hanya untukmu Yesus. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, seturut kehendak-Mu. Oh Yesus, kami angkat suara kami angkat hati kami berikan hidup kami hanya bagimu kami angkat suara kami angkat hati kami berikan hidup kami hanya bagimu Kami mau mengiring-Mu Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami, sepanjang usia kami Tuhan. Kami mau taat dan setia mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Mari katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, saya sangat yakin Tuhan ada bersama dengan saudara. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mencintai dan mengasihi saudara. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan pada saat ini. Biar saudara tetap fokus kepada Tuhan
Dan persilakan Tuhan berbicara melampaui saya. Dan sangat yakin saya bahwa Tuhan yang adalah roh itu, Roh Kudus mengetahui dan maha tahu keadaan saudara dan saya. Dan dia juga tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang istimewa, hari yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah kemurahan-Mu Bapa. Dan Engkau juga yang melindungi, menaungi kami pagi, siang, sore, malam. Engkau juga yang menyertai dalam setiap aktivitas kami. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, berwirausaha, kami yang belajar, kami yang berkuliah, kami yang mengurus rumah tangga. Tuhan, Engkau yang tidak pernah berhenti menyertai, memperhatikan kami dan juga memberkati kami. Dan biar saat ini juga Tuhan berkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus ada pada kami yang telah percaya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah bulan September, Be Active. Ya, nah subtema untuk khusus hari ini adalah menjadi cerdas. Artinya kita be active, terutama fokusnya adalah melayani. Yang bekerja, saudara bekerja, melayani, tapi dengan kecerdasan. Nah saudara, setiap kita diciptakan untuk melayani. Tentunya melayani siapa? Melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, sebenarnya kita tunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Itu sebabnya kita belajar untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah saudara, selama kita masih hidup, selama kita masih kuat, marilah sama-sama kita tetap aktif. Aktif di dalam melayani, aktif di dalam bekerja, aktif di dalam melakukan segala sesuatu yang tentunya berguna bagi orang lain. Pasti berguna buat kita. Nah ini dimulai dari keluarga. Nah saudara, nah kalau bicara dengan keluarga, ya suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Ya, kita saling melayani satu sama lain dengan apa yang bisa kita lakukan dan yang memang harus kita lakukan. Ya kalau di pekerjaan, kalau di kantor seorang bawahan melayani atasan, tapi jangan lupa seorang atasan juga melayani bawahannya dengan apa yang bisa dia lakukan. Nah saudara, bagaimana dengan pemerintahan? Sama saudara, di pemerintahan juga tetap mengandung atau memegang prinsip ini sebenarnya. Yaitu apa? Orang-orang yang duduk di kepemerintahan itu diangkat sumpah, yaitu harus menjalankan istilahnya amanah rakyat atau masyarakat. Ya, melayani rakyat, melayani masyarakat. Nah saudara, semuanya kata kuncinya adalah melayani dan melayani dan melayani. Tahukah saudara bahwa juru selamat saudara dan saya yaitu Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini bukan datang sebagai raja di atas segala raja, tetapi Dia datang sebagai seorang hamba. Ya, Alkitab mencatat di dalam Filipi pasal 2 bahwa Dia menanggalkan segala kealahannya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam kehidupannya selama kurang lebih yang dinyatakan di Alkitab, kurang lebih 3,5 tahun, mulai di usia 30-an tahun, Yesus Kristus menyatakan diri benar-benar sebagai seorang figur, sebagai seorang hamba. Tentunya hamba Tuhan yang mentaati Tuhan dengan cara Yesus melayani sesama. Nah saudara, bukankah visi gereja lokal kita juga adalah menjadi serupa dengan Kristus? Artinya kita harus meneladani Kristus. Kristus punya slogan yang luar biasa adalah, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka itu marilah kita terus aktif di dalam melayani, tapi melayani dengan kecerdasan. Nah saudara, bagaimana caranya kita melayani dengan kecerdasan? Nah saudara, kalau dulu beberapa tahun yang lampau, dulu lah, lebih banyak dikenal istilah kerja keras.
Ya, namanya kerja keras termasuk di dalamnya juga melayani dengan keras. Ya, namun kemudian seiring berjalannya waktu ditemukan ternyata tidak cukup hanya kerja keras saja atau melayani dengan sungguh-sungguh dengan keras gitu loh. Harus juga dengan cerdas. Kerja keras dan kerja cerdas, kerja keras dan kerja cerdas. Namun selain kerja cerdas, akhir-akhir ini ditemukan juga ternyata tidak hanya kerja keras, kerja cerdas. Kalau kita mau berhasil melakukan sesuatu, yaitu kita harus juga kerja ikhlas. Nah, seorang ibu yang kita tahu, dia adalah seorang yang dikenal dengan istilahnya, yaitu sering diucapkan tenggelamkan itu kapal maksudnya. Siapa dia? Ya, mantan Menteri Kelautan Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Ya, nah saudara, beliau katakan begini, bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, tetapi bekerja ikhlas merupakan bagian dari hati. Dan Ibu Susi sangat memotivasikan kepada orang-orang yang bekerja, ya, dengan statement ini. Bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Selain kerja cerdas, juga belajar kerja ikhlas dari hati. Nah saudara, itu dibuktikan dalam kehidupannya. Saudara, namun selain itu juga kita bisa tahu ada beberapa jenis kecerdasan secara umum, yaitu kecerdasan intelektual yang kita kenal dengan istilah IQ. Ya, IQ. Namun seorang yang sukses, seorang yang berhasil, tidak cukup dengan IQ saja. Ditemukan lagi, ternyata ada kecerdasan berikutnya, kecerdasan emosional. Bagaimana seseorang bisa mengontrol emosinya, dapat mengendalikan emosinya. Tapi selain kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini lebih berbicara tentang kejujuran, keadilan, ya. Nah, saudara, tapi selain itu ada lagi kecerdasan satu, ya lagi, yaitu kecerdasan transendental, TQ. Kalau tadi spiritual SQ, emosional yaitu EQ, saudara, ini TQ. Kecerdasan transendental itu artinya kecerdasan yang bersumber dari Tuhan atau berhubungan dengan ketuhanan. Nah saudara, ini tipe-tipe atau jenis-jenis kecerdasan secara umum yang kita temukan, ya, dari pengetahuan umum, khususnya kita bisa ngulik di Google. Nah saudara, namun bagaimana, apa yang Alkitab katakan dengan kecerdasan? Adakah orang yang dikatakan cerdas? Ternyata ada, saudara. Saya cari, ya, saya temukan di Alkitab ada seorang yang dijuluki sebagai orang yang cerdas. Sebagai orang yang cerdas. Belum ngelihat, belum dilihat etos kerjanya, tapi sudah dikatakan orangnya cerdas. Ya, ini dijuluki oleh penguasa negara atau kerajaan saat itu di mana orang ini berada. Ya, kita tahu bahwa kerajaan itu adalah kerajaan Mesir. Ya, penguasanya adalah Firaun. Saat itu Firaun bermimpi, sebelumnya bermimpi, dia mimpi dan dia ingin ada orang yang mengartikan mimpi yang dia peroleh itu supaya dia tenang. Tetapi ketika dia kumpulkan semua yang namanya orang-orang pintarkah yang ada di kerajaan itu, tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Namun ada seorang, ya, seorang juru minumannya yang memberikan usulan kepada Firaun. Coba, ada seorang Ibrani yang ada di tahanan yang dapat mengartikan mimpi. Kenapa juru minuman itu katakan seperti itu? Karena dia punya pengalaman ketika dia berbuat sebuah kesalahan kepada Firaun, dia sempat dipenjara dan satu sel istilahnya dengan Yusuf ini. Saudara, ketika juru minuman ini bermimpi juga pada waktu berada di sel, di tahanan,
Dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf, lalu Yusuf mengartikan. Dan tepat seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf, demikianlah dia mengalami. Saudara, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 2 tahun setelah juru minuman ini dibebaskan, Firaun bermimpi. Nah, ketika Firaun bermimpi, dia ingin supaya ada seorang yang mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan mimpinya. Juru minuman ini mengajukan nama, yaitu Yusuf itu. Saudara, Yusuf segera dipanggil, dikeluarkan dari penjaranya, lalu dipersiapkan untuk menghadap Firaun. Nah, singkat cerita, akhirnya Yusuf memberikan arti pengertian dari mimpi yang Firaun alami. Nah, Yusuf katakan akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Nah, tetapi setelah itu akan terjadi juga 7 tahun kelaparan. Saudara, setelah Yusuf mengartikan mimpi Firaun kepada Firaun langsung, directly, saudara, Firaun katakan, engkau orang yang cerdas. Luar biasa. Nah, kita akan baca sama-sama dari kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Saya temukan kata cerdas ini bukan dari terjemahan baru, tetapi dari Alkitab. Terjemahan yaitu bahasa Indonesia masa kini. Nah, saya ingin bacakan buat saudara. Mulai ayat 37 dikatakan begini. Raja dan para pegawainya menyetujui rencana Yusuf itu. Karena setelah Yusuf menceritakan arti mimpi itu, Yusuf juga memberikan atau mengajukan solusinya. Saudara, ayat 38 dikatakan begini. Lalu raja berkata kepada mereka, tak mungkin kita mendapatkan orang lain yang lebih cocok daripada Yusuf, sebab ia dipimpin oleh Roh Allah. Maka raja berkata kepada Yusuf, Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, jadi jelaslah bahwa engkau lebih cerdas dan bijaksana dari siapapun juga. Engkau akan kuangkat menjadi gubernur, dan seluruh rakyatku akan mentaati perintahmu. Hanya aku sajalah yang lebih berkuasa daripadamu. Nah, saudara, Yusuf dikatakan itu dia adalah seorang yang cerdas. Nah, saudara, bicara tentang cerdas, sebenarnya apa sih arti cerdas itu? Kalau saya tanya, siapa yang ingin menjadi orang cerdas? Pasti saudara mengangkat tangan semuanya. Tidak mau dikatakan saudara dan saya adalah orang yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Ya, saudara, saya cari arti dari cerdas itu, kata cerdas. Ternyata kata cerdas dari kamus bahasa. Tentunya kamus besar bahasa Indonesia. Itu dikatakan kata cerdas punya 2 arti. Tapi arti ini yang saya ingin sampaikan, yaitu sempurna perkembangan akal budinya. Sekali lagi saya ulangi, sempurna perkembangan akal budinya. Yaitu untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Atau juga dengan kata lain, tajam pikirannya. Saudara, dari definisi ini saya renungkan, saya kaitkan dengan pribadi Yusuf, luar biasa. Saya temukan paling tidak memang ada 3 unsur. Ya, ada 3 unsur dari kata cerdas. Ya, dan biar 3 unsur ini kita miliki dan kita terus belajar kembangkan. Unsur yang pertama adalah seorang yang cerdas adalah seorang yang dapat melihat sesuatu secara utuh, lengkap. Saudara, Yusuf mengartikan mimpi Firaun bukan sekedar mengartikan akan terjadi 7 tahun kelimpahan, setelah itu dilanjutkan dengan 7 tahun kelaparan. Ini kelaparan yang hebat sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara baca benar-benar kisahnya, wow, ini benar-benar kelaparan yang luar biasa. Tetapi Yusuf, seorang Yusuf, dia benar-benar seorang yang cerdas. Dia bukan hanya melihat dari apa yang akan terjadi, tetapi dia juga mengajukan solusinya. Dia mengajukan usulan bagaimana cara menanggulanginya. Ya, dikatakan hendaknya tuanku Raja Firaun mengangkat seorang yang dapat mengatur, mengelola selama masa kelimpahan itu.
supaya setelah masa kelimpahan itu mengumpulkan bekal untuk mempersiapkan diri memasuki atau menjalani masa 7 tahun kelaparan ini. Yusuf katakan, hendaklah tuanku Firaun angkat itu satu orang yang bijaksana, yang berakal budi. Saya sangat yakin Yusuf mengatakan itu bukan mengarah kepada dirinya, tidak. Dia tulus saja menyampaikan itu, apa yang dia dapatkan. Saudara, itu sebabnya Raja Firaun ketika menyaksikan bagaimana Yusuf menerangkan arti mimpinya, tapi selain itu juga memberikan usulan, ya, pengajuan usulan, yaitu solusinya. Wow, Firaun langsung katakan begitu. Dia katakan kepada para pegawai ajudannya, kayaknya tidak ada orang yang seperti dia nih. Ya, tidak ada orang yang modelnya seperti ini. Ya mungkin dalam bahasa gaulnya, ya bisa dikatakan kalau pakai bahasa Betawinya, gua suka gaya lo. Ya, seperti itu mungkin ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf dia mampu melihat sebuah persoalan bukan dari persoalan itu secara mikro saja, tapi secara makro. Itu sebabnya Yusuf juga mengajukan usulannya bukan melihat kepentingan segelintir orang atau untuk supaya kenyamanan diri, tidak, tapi dia melihat kepentingan satu bangsa. Ini seorang yang cerdas. Kalau saya boleh katakan itu kata definisi sempurna perkembangan akal budinya, sempurna. Kata sempurna itu utuh, masif, lengkap. Bukan hanya satu bagian saja. Nah saudara, bagaimana seorang pelayan yang cerdas? Seorang pelayan yang cerdas bukan hanya melayani fokus kepada satu bidang tertentu, tetapi dia juga memikirkan kalau dia mengerjakan sesuatu ini, apa kaitannya dengan bidang lain. Demikian pula dengan saudara yang bekerja di kantor. Jangan dianggap kalau saudara mengerjakan sesuatu yang sudah dipercayakan oleh atasan saudara, saudara mengerjakan fokus, tetapi saudara memikirkan kenapa harus kerjakan ini dan bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Nah, kata sempurna itu ternyata juga punya pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu katanya artinya juga adalah selesai. Ya, selesai atau selesai dengan sebaik-baiknya. Benar-benar selesai. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan bagian-bagian lain. Saudara, seorang yang cerdas itu melihat atau menilai segala sesuatu itu dari segala bidang. Dengan kata lain, saling keterkaitan satu sama lain. Nah saudara, contoh, kalau dalam permainan musik, tadi kita sudah menyaksikan, kita sudah menikmati ya, pujian diiringi dengan musik. Musik itu terdiri dari beberapa alat musik. Contoh saja, misalnya drum. Drum itu melakukan tugas pelayanannya sesuka-suka dia tanpa dia memikirkan hubungannya, keterkaitannya dengan alat-alat musik atau pribadi atau pemusik-pemusik lain juga dengan si pemuji. Apa jadinya kalau dia tidak memikirkan itu? Dia hanya memikirkan yang penting aku asik saja. Ya, memukul drum dan sebagainya. Saudara, semuanya harus berjalan terkait satu sama lain supaya terjadi apa? Keharmonisan. Begitu juga seorang worship leader, seorang pemuji. Dia harus bernyanyi, tentunya memikirkan juga keterkaitan dengan pemusik-pemusik atau musik yang mengiringinya. Termasuk kita juga kalau melayani di keluarga. Apapun yang kita kerjakan di keluarga, itu selalu kita memikirkan itu keterkaitan dengan keluarga kita secara utuh. Kita boleh melakukan segala kegiatan kita bebas, memang free will. Ada free will kita masing-masing, tapi jangan lupa, free will itu bukan berarti benar-benar bebas banget, tapi ada keterkaitan, ada dampaknya kepada yang lain. Contoh, kalau kita boleh mendengarkan musik sekeras-kerasnya, jangan lupa di rumah itu, kecuali kalau kita hanya sendiri, ada orang lain juga. Apakah dengan kita memutar musik sekeras-kerasnya mengganggu yang lain atau tidak? Kan seperti itu. Nah saudara, demikian pula kalau kita melihat, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang anak, kalau melihat orang tua, kita melihat istri kita,
Mungkin dia sudah kecapean dan sebagainya. Ada yang bisa kita bantu, kita segera bantu. Kenapa? Ada keterkaitan satu sama lain. Saudara, ini yang kita belajar, melihat segala sesuatu secara utuh. Nah, saya ingin katakan bahwa ini bagian daripada ciri orang yang cerdas. Melihat sesuatu secara utuh. Ya, oke. Nah, saudara, orangnya cerdas tidak menggunakan kemerdekaannya itu, kebebasannya itu, free will-nya itu sebagai kesempatan untuk berbuat sesuka-sukanya. Oke? Nah, saudara, Rasul Paulus pernah katakan begini, sehubungan dengan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh karena itu bebas dong, kita boleh melakukan apa saja. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa atau kita berbuat dosa, kita ngaku dosa, kita diampuni. Oh, Paulus katakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan kamu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi sebaliknya, melayani atau layanilah seorang akan yang lain. Nah, saudara, ini adalah bagian daripada ciri orang yang cerdas secara rohani. Amin. Oke. Nah, saudaraku, ini dikasih Tuhan Yesus, kita hanya dapat melihat, belajar menilai segala sesuatu, persoalan atau seorang pribadi secara keseluruhan, secara utuh, kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena iman kepada Kristus Yesus menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru artinya cara kita menilai segala sesuatu tidak lagi seperti yang dulu ketika kita belum percaya Kristus. Kita akan terus mengalami pembaruan demi pembaruan cara kita menilai segala sesuatu. Amin. Ini yang pertama, unsur pertama soal kecerdasan. Unsur yang kedua yaitu sempurna perkembangan akal budi, kan? Itu definisinya. Selain sempurna juga perkembangan. Saya mengambil perkataan yaitu, atau saya pakai kata saya sendiri, yaitu terus berkembang. Orang yang cerdas selain dia menilai, melihat segala sesuatu dari skop yang luas, dari skop yang makro, tapi yang kedua adalah orang yang cerdas adalah orang yang mau terus berkembang. Terutama dalam soal wawasan berpikirnya. Dia ingin terus mengalami perkembangan, mempertajam pemikirannya, mempertajam cara dia menganalisa, memahami segala apapun juga. Itu sebabnya orang yang cerdas itu adalah orang yang suka diajar dan belajar terus-menerus. Dan saudara sama-sama sepakat dengan saya pasti ya, bahwa proses belajar itu adalah proses seumur hidup. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita tidak pernah berhenti belajar. Ada sebuah statement katakan, berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Berhenti belajar, berhenti berkembang. Wawasan kita akan terhenti. Itu sebabnya saya sangat menganjurkan dari mimbar yang kudus ini, saudara gunakan handphone saudara, gadget kita gunakan ini bukan untuk sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Mohon maaf, antara lain kita boleh saja main games, tetapi jangan sampai waktu kita habis di games. Kenapa saudara? Kalau kita mau terus mengasah wawasan kita, ketajaman kita berpikir, menganalisa, menilai segala sesuatu, karena itu akan berdampak kepada tindakan kita, respon kita. Itu sebabnya gunakan gadget itu dengan sebijaksana mungkin. Gunakan untuk dapat segala hal-hal yang mempertajam cara kita berpikir, menilai segala sesuatu. Amin. Ada seorang pakar yang luar biasa, yaitu Albert Einstein. Beliau katakan begini, bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Nah, saudara, saya sangat yakin Albert Einstein itu menemukan sebuah rumusan kimia itu, saudara, bukan tanpa gagal. Pasti ada kegagalan demi kegagalan. Tetapi dia tekun terus belajar, dia terus coba usahakan menemukan ya solusinya bagaimana. Dia terus mempertajam cara dia menilai yang sedang digelutinya. Sama seperti Thomas Alva Edison dalam menemukan listrik atau lampu itu. Berapa banyak kali, berapa ratus kali, berapa ribuan kali dia mengalami kegagalan. Tetapi ketika seorang reporter tanya kepada dia,
Pak Thomas, engkau mengalami kegagalan banyak sekali, ya. Tetapi Thomas Alva Edison katakan, aku tidak mengalami kegagalan, tetapi setiap kali saya menemukan itu bukan gagal, tetapi aku menemukan penemuan baru lagi, sampai sempurna. Nah saudara, orang yang cerdas adalah orang yang mau terus berkembang, mengembangkan potensi dalam dirinya, mengembangkan wawasan berpikirnya. Saudara tahu ada sebuah merek mobil yang namanya Ford. Nah, pemilik perusahaan mobil Ford adalah Henry Ford. Henry Ford pernah katakan begini, kegagalan merupakan satu-satunya kesempatan untuk melakukannya lagi dengan lebih cerdas. Berarti Henry Ford mengalami kegagalan demi kegagalan dalam menciptakan istilahnya sebuah mobil yang namanya dengan merek Ford itu, dengan segala keunikannya, bukan tanpa kegagalan. Tapi dia katakan kegagalan merupakan satu-satunya kesempatan untuk melakukannya lebih cerdas lagi. Wow. Ada sebuah statement juga pernah kita dengar ya, yang saya sampaikan kembali. Seorang pemenang bukanlah dia yang tidak pernah gagal, tetapi yang tidak pernah berhenti coba. Belajar dan belajar terus. Nah saudara, itu sebabnya jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Ada banyak, kalau sekarang ini selama masa pandemik kita nggak bisa ketemu atau menghadiri seminar, ada acara webinar. Nah kalau memang itu baik untuk memperlengkapi kita, terus meningkatkan kualitas kemampuan kita, why not? Kita lakukan. Apalagi free. Saya suka ikut itu, ya. Supaya untuk menambah wawasan. Oke. Nah saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus, Yusuf pun juga belajar dari pengalaman demi pengalaman. Sejak dia dimusuhi, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudara kandungnya. Ketika dia berumur kurang lebih 17 tahun. Hanya dia menceritakan mimpinya. Akan ada, ya, saudara-saudara itu tunduk kepada dia. Dia menjadi orang yang dibenci oleh saudara-saudara kandungnya. Bahkan hampir dibunuh. Tapi itu dia berakhir kepada dia dijual. Saudara, dia dijual sebagai budak. Pasti dia merintih atau menangis, sedih. Dia bertanya, kenapa saudara-saudara kandungku begitu? Tapi dari pengalamannya begitu memahitkan dirinya. Sampai dia juga boleh dijual jadi budak, tetapi dia mengalami proses promosi juga. Dia menjadi manajer dari seorang majikan yang namanya Potifar. Namun karirnya sebagai manajer di rumah Potifar juga terhenti karena dia difitnah oleh istri Potifar ketika mau diajak berbuat yang tidak benar, berbuat zina. Saudara, Yusuf tetap dia seorang mau terus belajar dan belajar dari keadaan kepada keadaan. Ketika dia ada di penjara sekalipun, dia tetap berkarya luar biasa. Dengan cara apa? Dia melayani sesama. Nah saudara, ini orang cerdas adalah orang yang tidak mau dibatasi oleh apapun yang menghalangi perkembangan dirinya. Ya, itu orang cerdas. Nah, kita belajar dari seorang yang namanya Yusuf ini. Dia bukan seorang yang terkategori sebagai pecundang, tapi seorang punya mental pemenang. Dia tetap mau diajar dan belajar, terus mengembangkan dirinya sampai waktunya. Ketika dia di usia 30 tahun, dia dipercaya sebagai orang nomor 2 di bawah Firaun. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengalami terus pengembangan demi perkembangan yang signifikan, ya, dalam hal wawasan berpikir? Mulailah dengan apa yang namanya kita bertumbuh di dalam mengenal sumber kehidupan kita, sumber hikmat, sumber kecerdasan itu. Siapa dia? Tuhan. Tuhan yang mana? Juru selamat saudara dan juru selamat saya. Dia yang menciptakan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Alkitab mencatat yaitu bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan. Bertumbuhlah juga dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan kita mulai mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus Kristus, tentunya lewat kebenaran firman-Nya. Diawali dengan kita mempercayai Dia sebagai Tuhan juru selamat pribadi kita.
Lihat bagaimana kita akan dibuatnya semakin mengalami pertumbuhan perkembangan dalam wawasan kita berpikir, ketajaman kita berpikir. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam nasihat dan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita. Amin. Hal yang kedua adalah terus berkembang. Hal yang pertama, belajar menilai segala sesuatu secara utuh. Yang ketiga, orang yang cerdas adalah orang yang punya unsur ketiga, yaitu berakal budi. Ya, sempurna perkembangan akal budinya. Apa yang dimaksud dengan akal budi? Akal budi adalah pikiran sehat. Saudara, orang cerdas adalah orang yang menjaga pikirannya tetap sehat. Ia tidak membiarkan pikirannya itu menjadi jahat. Ya, mencari keuntungan pribadi, ya, egosentris, ya, mencari pujian kepentingan hanya untuk diri sendiri saja, ya, mencari cara untuk balas dendam, untuk memperkaya diri sendiri saja. Saudara, seorang tokoh proklamator, negarawan bangsa kita Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Hatta, pernah katakan begini: kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Itu bicara karakter. Akal budi juga bicara tentang karakter. Nah saudara, Yusuf tetap menjaga pikirannya loh saudara. Tetap jaga pikirannya. Tetap sehat. Yang sudah pasti dia bekerja semaksimalnya. Fokus, jujur, tulus. Itu sebabnya gak heran dia mengalami promosi demi promosi. Sampai akhirnya puncaknya dia menjadi seorang yang seperti tadi saya katakan, menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Wow, luar biasa. Ya, Yusuf bukan hanya memperhatikan, mengutamakan kelangsungan kepentingan hidup bangsanya saat itu, yaitu bangsa Mesir, tapi juga dia memikirkan kepentingan kelangsungan hidup dari saudara-saudara kandungnya yang notabene pernah bukan hanya menzolimi, mau membunuh dia. Saudara-saudara kandungnya itu semuanya kompak untuk menjerumuskan atau membinasakan dia. Tapi dia saat ketika dia ada di posisi atas, dia ingat kepada saudara-saudara kandungnya. Ini yang namanya berakal budi, saudara. Saudara, akal budi itu sabar. Dapat mengontrol diri, dapat menguasai diri, dapat mengendalikan diri. Saudara, Yusuf tetap menjaga pikiran tetap sehat. Ya, dia ketika dia menjadi orang nomor 2 saat itu di Mesir, dia dengan otoritasnya bisa saja ketika saudara-saudara kandungnya saat itu memang datang untuk membeli gandum, karena di daerah di tempat di mana saudara kandungnya itu tinggal mengalami kelaparan juga. Tapi ketika datang, Yusuf mengenal mereka dan mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf dengan otoritasnya bisa saja memasukkan mereka dengan segala trik, dengan segala akalnya. Dia bisa memanipulasi sebuah persoalan, merekayasa sebuah persoalan sampai saudara-saudara kandungnya dipenjara, dihukum sebagai balasan ketika beberapa tahun lalu dia pernah diperlakukan tidak adil. Bahkan bukan hanya tidak adil, diperlakukan tidak benar. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Luar biasa. Bahkan Yusuf katakan, ya, bahwa ketika bapaknya meninggal di tanah Goshen di Mesir, Yusuf memberikan jaminan kepada saudaranya. Dia katakan bahwa memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik, yaitu untuk memelihara kehidupanlah, memelihara kehidupan kalian semua. Wow, luar biasa. Ini yang namanya orang cerdas, benar-benar pribadi yang cerdas. Bukan licik, bukan lihai, bukan sekedar cerdik, tapi cerdas, benar-benar cerdas. Saudara, di dalam Yesus Kristus, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus, Roh Kristus. Nah, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk kita tetap jaga pikiran kita tetap sehat.
Katakan sama-sama, pikiran tetap sehat. 2, 3. Amin. Jaga pikiran kita sama-sama tetap sehat. Dengan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah mampu. Tetapi bersyukur, puji Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Ada firman Tuhan yang akan terus mendidik, mengajar kita, memperbarui cara kita berpikir. Dan terakhir saya tutup dengan sebuah ayat Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa. Kita belajar dan belajar terus. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang cerdas. Apapun profesi, jabatan saudara, tampillah sebagai seorang yang cerdas di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar pada siang hari ini, pada saat ini. Dan biar Roh Kudus terus berbicara lebih lagi melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Engkau yang maha tahu keadaan kami masing-masing. Engkau yang terus pimpin kami agar dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami tampil sebagai seorang yang cerdas. Kami belajar Tuhan dan belajar. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kami dapat mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat, karena kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan saudara. Shalom. Shalom saudara, saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara, mari kita mau tutup dalam doa, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus akan terus mengajar kepada kami, memimpin kepada kami untuk menjadikan setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang cerdas, yang bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, sehingga setiap jalan kehidupan kami boleh hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Muda Yahya Laban. Dengan kesehatan yang dari Tuhan, urapan yang dari Tuhan, Engkau pakai keluarga ini di dalam pelayanannya bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga di rumah, saudara boleh hidup terus, boleh tinggal terus di dalam pimpinan dan perlindungan penyertaan Tuhan. Dan terimalah berkatnya pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara pada pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.